Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur, pujian, pengagungan semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang beriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam anugerah Allah yang terlimpah pada kita masih terlalu besar. Di antara anugerah itu adalah Allah memiliki nama Ar-Rahim. Di antara beberapa hikmah Allah punya nama, Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahim, yang dasarnya merupakan rahmat kasih sayang. Itu cakupannya luas. Di antaranya adalah ketika orang punya kesalahan tidak dihukum langsung. Di antara hikmah kandungannya apa? Bentuk sayang Allah ketika orang punya kesalahan tidak dihukum langsung. Andaikan manusia punya kesalahan dihukum langsung, maka tidak ada satupun makhluk yang tersisa di permukaan bumi. Salah dihukum, salah dihukum, salah dihukum. Gak ada orang yang tersisa, langsung hancur. Karena memang watak manusia itu salah. Apa watak manusia? Salah. Kalau watak malaikat apa? Taat. Kalau watak manusia salah. Makanya kalau dihukum langsung habis. Lau yu'akhidullahu nabi dzulmihim ma taraka al ardi min tabatin au kama qala ta'ala. Andaikan Allah menghukum kepada orang yang salah langsung, maka tidak tersisa di permukaan bumi walaupun hanya seorang saja. Ada juga hikmah yang lain dari nama Allah Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang bersifat terus, gak pernah putus. Dan ini hanya untuk mukmin saja di surga. Sebagaimana pesannya, wa kana Allahu bil mu'minina rahimah, kepada mukmin Allah itu rahim, mencurahkan rahmat yang bersifat terus, dan orang kafir tidak berserikat. Dan itu besarnya kita tidak bisa menghitung. Kemudian di antara contoh rahmat Allah dengan namanya Ar-Rahim, orang salah tidak dihukum langsung, adalah potensi
seputar tanggal 25 Desember kemarin. Apa potensi pengundang petaka besar-besaran tanggal selawi Desember nopo? Orang menuduh Allah punya anak. Diadakan pesta kelahiran sang anak, menyeret orang untuk sama-sama mengucapkan selamat. Padahal itu mengandung resiko dahsyat, kekafiran kekal. Ya Allah jelaskan, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kafir. Apa? Sungguh apa? Kafir. Itu kafirnya kelas besar, kekal. Yaitu orang yang mengatakan Allah Tuhan yang ketiga dari Tuhan jumlahnya ada 3. Itu kafir besar. Allah jelas menandaskan dirinya Al-Ahad, As-Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad. Allah itu satu, tempat bergantung, tidak pernah bergantung pada siapapun. Orang nikah itu punya ketergantungan. Orang nikah punya ketergantungan. Suami punya ketergantungan pada istri, istri juga punya ketergantungan kepada suami. Laki-laki gak bisa punya anak tanpa istri, istri juga gak bisa hamil tanpa suami. Itu namanya punya ketergantungan. Lah Allah itu as-samad, tidak pernah bergantung. Itu namanya ahad, mandiri tanpa punya ketergantungan. Dan Allah menandaskan dirinya dengan tidak beranak dan tidak diberanakkan. Makanya ketika Allah telah menjelaskan dirinya seperti itu, kok ada orang yang mengatakan Allah itu Tuhan yang ketiga dari Tuhan jumlahnya ada 3. Wis ngerti ngono ki gak oleh tapi ngengkel, maka ancaman buat dia apa? Kafir besar, neraka selamanya, jahanam, enggak keluar. Sebagaimana Allah jelaskan pada surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wong kafir, Allah menyatakan kafir, bukan muslim. Siapa? Ahli kitab. Sinten ahli kitab niku? Yahudi Nasoro. Apa kekafirannya Yahudi? Mengatakan Uzair anak Allah. Apa kekafirannya Nasoro? Mengatakan Nabi Isa anak Allah. Itu kafir. Demikian juga orang musyrik. Orang musyrik mengatakan apa? Katanya malaikat anak perempuan Allah. Ternyata ancaman kepada mereka itu di neraka, namanya jahanam, kekal di dalamnya, makhluk yang paling jelek. Ya, ternyata pesta mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan itu marak, banyak orang yang terseret. Ternyata mereka yang salah seperti itu tidak dihukum langsung. Padahal kesalahan itu membuat langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Sebagaimana Allah menjelaskan, takatus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhil jibalu hatta anta au lirrahmani walada. Hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh. Dahsyat enggak? Dahsyat. Gara-gara orang mengatakan Allah punya anak. Karena rahimnya Allah, orang salah enggak segera dihukum.
Hikmahnya supaya mereka yang salah tobat. Hikmahnya supaya orang yang dakwah selalu mendapatkan penghargaan. Kamu diberi kesempatan berdakwah supaya pahalamu bertambah. Yang salah diberi kesempatan tobat. Itu hikmahnya. Kenapa? Orang salah tidak dihukum langsung. Makanya kita wajib bersyukur kita masih aman-aman saja. Nah, bentuk syukur kita supaya lebih dekat kepada Allah dengan ketaatan, dan kita masih dipasang jebakan hari-hari berikutnya. Napa jebakan salah hari-hari berikutnya? Tahun baru. Napa biasanya perayaan pesta tahun baru bentuknya biasanya nopo biasanya? Dan niku jenengan pun pirsa sedaya. Bahkan sing kebablasan sampai minum-minuman keras, membawa kepada perzinaan. Ngeri. Padahal pesta bunga api itu simbol majusi, Tuhannya api. Di pasar-pasar orang jualan trompet, kadang anak-anak konsumen dibelikan trompet. Itu gaya Yahudi. Relakah anak cucu kita punya atribut Yahudi, niup trompet, bergaya orang majusi, bunga api? Pemerintah melarang perayaan tahun baru kali ini dengan bunga api. Cuma alasannya kurang tepat. Napa alasannya? Sumatera duka mosok nek kene pesta. Gak oleh. Itu momen atau mungkin ke depan akan dikembangkan atau hanya sebatas itu kita tidak tahu. Semoga saja momen yang dikembangkan ya nanti ada musibah atau tidak ada musibah yang memang nggak boleh, memang tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang itu setat bagus. Tapi apabila hanya sebatas toleransi, kono susah mosok kene pesta, gak pantas lah. Kalau itu, berarti itu kurang manfaat. Itu ada pelarangan tapi kayaknya masih sebatas itu. Ini menunjukkan itu perkara yang mungkar. Buktinya siapapun mengingkari. Makanya kita juga akan melewati potensinya hari-hari itu. Bisakah kita selamat, anak kita selamat, cucu kita selamat, tidak terseret acara mereka walaupun di rumah lek-lekan jam 10 malam menyambut tahun baru Indonesia Timur, jam 11 malam nyambut tahun baru Indonesia Tengah, jam 12 malam nyambut tahun baru Indonesia Barat, dengan ini itu, tiup trompet, bunga api, perzinaan, minuman khamr dan macam-macam. Itu wajib kita waspadai, dan itu berpotensi terjadi, bisa nyeret pada siapapun yang terkena dosa, terkena imbas, bukan sebatas pelakunya, lingkungannya juga bisa terkena imbasnya. Gimana tandanya? Bila kemungkaran sudah merajalela. Kemungkaran sudah merajalela. Kemungkaran sudah merajalela. Makanya bila kena hukuman, yang terkena bukan sebatas pelaku maksiat, yang lainnya juga terdampak walaupun mereka bukan orang yang terkena target musibah itu. Itu bila kemungkaran merajalela. Ini kira-kira kemungkaran di masyarakat merajalela atau cuma sedikit? Merajalela. Ya Allah berpesan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jagalah dirimu dari fitnah yang itu tidak semata menimpa kepada yang zalim saja, yang maksiat saja. Makanya kalau ada tempat-tempat perayaan berpotensi bahaya, jangan dekat-dekat ke situ. Jauhlah. Karena termasuk nahi mungkar walaupun pakai hati. Nahi mungkar pakai hati, karena siapa yang lihat kemungkaran rubahlah
walaupun ada yang mampunya hanya memakai hati. Apa di antara tuntutan nahi mungkar walau pakai hati? Nopo? Menjauh, hijrah, nggak boleh nimbrung gabung duduk bersama mereka. La taqutu ma'ahum, kamu jangan duduk bersama mereka, nggak boleh rame-rame bersama mereka. Nyisih, hijrah, tinggalkan mereka. Itu diantara tuntutannya. Nahi mungkar pakai nopo? Hati, nggak boleh bersama mereka. Lah putune nyuwun jajan ya dijak rono tokone jajan kayak mulai lek wayah nek kono tuku jajan kena musibah terus pundi mengke. Kan tempat jajan masih banyak. Nah, makanya jangan bersama mereka. Ini pewaspadaan buat kita karena itu berpotensi terjadi. Hari ini sudah tanggal 29, besok 30, lusa 31, lusanya lagi. Nah, itu berpotensi. Ya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Berikutnya materi yang sudah terpegang di tangan kita, mengkaji hadis-hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawi oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang ke-28. Seolah pengkajiannya kita lanjutkan ketika dipasang tema adalah pegang sunnah dan jangan bid'ah. Sunnah adalah jalan kehidupan Nabi berdasarkan wahyu. Apa sunnah? Jalan kehidupan Nabi berdasarkan wahyu. Akidah Nabi, ibadah Nabi, sholat Nabi, semua perilaku Nabi, makannya Nabi, menikahnya Nabi, dan semua hal termasuk buang hajatnya Nabi, tertawanya Nabi, sampai takwil mimpinya Nabi. Semuanya itu ada petunjuk wahyu. Makanya sunnah adalah jalan kehidupan Nabi berdasarkan wahyu. Itu namanya sunnah, punya makna global. Peganglah itu, nanti akan selamat. Sebagaimana pesannya, alaikum bisunnati, kerjakan oleh kalian sunnahku. Jadi perilaku Nabi total, ujung rambut sampai ujung kaki, yang itu berdasarkan wahyu, maka pegangilah. Itu namanya pegang sunnah. Dan jangan bid'ah. Bid'ah itu apa? Perbuatan serupa agama. Perbuatan serupa agama dianggap agama, tapi enggak ada dalil yang melandasinya. Perbuatan serupa agama dianggap agama, tapi tidak ada dalil melandasinya. Dari Quran tidak ada, dari sunnah tidak ada, pemahaman praktek sahabat tidak ada. Itu namanya bid'ah. Contohnya tiang sing sholawat nariyah niku niatnya ngaji golek pahala apa dolanan? Tiang sing sholawat nariyah niatnya ibadah atau dolanan? Ya niatnya ibadah, karena promosi mereka itu promosi dalil. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu asro, sing sopo sing sholawat kepadaku satu selawatan dia mendapatkan 10 kali lipat imbalannya. Mosok diiming-iming dengan dalil dilipatkan 10 kali, itu dianggap dolanan. Mesti dianggap ibadah. Cuma sholawat nariyah adakah dalilnya? Kapan itu dikarang? Sekitar tahun 1960-an. Barang sunnah atau barang baru? Itu contoh bid'ah. Dan yang kayak begitu jumlahnya banyak. Makanya bila sudah di atas namakan agama, ibadah, kita tanya, ngapunten, mbok pilih kalau diparingi sumerap dalilipun ingkang pundi.
Tanya dulu. Kalau nggak ada, jangan ikut. Bae ngono, jangan ikut. Umumnya ngono, nggak oleh. Karena bae bukan dalil, umumnya bukan dalil, tradisi bukan dalil. Kita tanya dalilnya. Kita tidak usah banyak menyalah-nyalahkan. Dengan sopan kita tanya saja, ngapunten, kalau kadereng sumerap, apabila kalau diparingi sumerap, dalilipun ingkang pundi, kalau tak belajar rumin, itu saja. Kalau mereka nggak bisa mendatangkan, itu tanda-tanda bid'ah, yaitu perbuatan tidak ada dalilnya. Biasanya kalau dikatakan kamu bid'ah, lorong mboten atine biasanya. Kita tidak usah menyakiti hati orang, kita gayane tiang sing nggak ngerti mawon lah, tekok tanya, berguru, ngapunten, maaf, sekira berkenan saya kok belum membaca dalilnya, alangkah baiknya saya diberitahu hadis riwayat siapa sahih ndak, Qur'annya surat apa, gimana tafsirnya, gitu saja lah. Sekira kok nggak ada, ngapunten mbak, dereng wonten, nggih ngapunten kula dereng derek rumiyin. Itu sudah cukup tanda bid'ah atas nama agama tapi tidak ada dalilnya. Makanya resiko bid'ah itu bahaya. Sekarang kita baca hadisnya. Ataina al-irbadu, kami datang kepada al-irbad. Ini rangkaian perawi sebelumnya. Atau ataina itu diganti dengan an boleh, an al-irbadi boleh. Kalau ataina itu rangkaian dengan kalimat sebelumnya. Kami datang al-irbadu kepada seorang sahabat namanya Irbad bin Sariyah radhiyallahu qala, beliau cerita, shalla bina, sholat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, di suatu hari, nggak dijelaskan hari apa, pokoknya menggunakan kesempatan ngumpulnya orang, ada perkara penting disampaikan supaya ilmu merata, memanfaatkan ngumpulnya orang supaya ilmu merata, ada perkara penting butuh disampaikan. Ini biasa disebut dengan khutbah aridhoh. Khutbah aridhoh, nasihat mendadak. Napa namanya pun? Khutbah aridhoh. Napa terjemahipun? Khutbah mendadak. Bila perlu disampaikan, disampaikan. Bila ndak, ya ndak. Itu namanya khutbah aridhoh, pesan mendadak sesuai dengan kepentingan. Ada disampaikan, sampaikan, tidak, ya tidak. Itu namanya khutbah aridhoh. Summa akbala alaina, summa kemudian akbala, beliau menghadap alaina kepada kami. Memang imam selesai ngimami, zikir awal cukup, semisal astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu menghadap ke jamaah. Ini tuntunan imam selepas ngimami. Selain itu menjadi tradisi Nabi, selesai ngimami menghadap ke jamaah. Di sini ada pendorong untuk menghadap karena hendak menyampaikan pesan. Mungkin kalau semata menghadapnya gitu hanya berbalik arah sambil duduk, yang ini bisa jadi sambil berdiri. Loh, ada apa ini? Beliau menghadap ke jamaah kok sambil berdiri, berarti ada sesuatu penting. Nah, senada dengan itu. Akhirnya fawa'adona, beliau memberikan mau'idhah, nasihat kepada kami. Mau'idhatan, sebuah nasihat balighatan yang tandas, yang sangat menyentuh hati, yang sangat penting sekali. Zarafat, bercucuran minha, dari nasihat al-uyunu, mata. Saking pentingnya, menyentuhnya, orang mencermati, terenyuh sampai bercucuran air mata.
Wa wajilat, dan bergetar minha dari nasihat al-qulubu, hati bergetar, mata bercucuran. Kenapa? Sangat penting nasihat ini. Wa qala, maka bertanya qailun, orang yang bertanya, berkatalah orang yang berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna hadhihi, seolah-olah ini mau'idhatu muwaddi'in, nasihatnya orang yang hendak berpisah. Nasihat perpisahan biasanya menyentuh atau biasa? Sementara berpisahnya dari orang yang paling dicintainya. Lah berpisahnya dengan wong sing dibenci, kono ndang budal lunga kono. Ngambun-ngambuni. Yang ini bukan, hendak berpisah dari orang yang sangat dicintai, paling harum, andaikan tidak punya paling kelangan. Dan cinta kepada Nabi kudu nomor siji. Cinta kepada Nabi nomor berapa? Nomor 1. Karena itu cinta iman, bukan cinta sebatas orang punya rasa cinta, tapi cinta iman. Cinta sebatas punya rasa cinta, ya kita punya harta, punya baju, punya kendaraan, punya keluarga, punya kakak, punya adik, punya orang tua, punya suami, punya istri. Itu cinta biasa. Tapi cinta yang Nabi dicintai nomor 1 itu cinta tanda iman. Dan itu harus nomor 1 yang pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa malihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Nabi SAW. Tidak sempurna iman 1 dari kamu sampai saya Nabi paling ia cintai lebih tinggi daripada dia mencintai diri sendiri, 2 orang tuanya, hartanya, semua manusia. Sampai Nabi nimbali harus segera berangkat. Hei fulan, harus segera datang, nggak boleh sebentar. Itu bentuk cinta pada Nabi harus nomor 1. Makanya kalau Nabi itu orang paling dicintai, lalu wasiatnya itu menandakan perpisahan, kok kayaknya akan berpisah nggak kembali. Mereka merasa kehilangan. Kisahnya nangis berhari-hari gara-gara kehilangan yang dicintai. Kisah sinten? Kisah Asma bintu Umes, simbol generasi muda, perempuan yang sangat cantik, bersuamikan generasi muda, simbol laki-laki ganteng. Siapa? Ja'far. Percintaan mereka lebih dibumbui dengan hijrah. Hijrah bersama ke Habsyi, hijrah bersama ke Madinah. Berarti kecintaannya tumpuk-tumpuk, kecintaan rasa, kecintaan keimanan. Di tempat hijrah yang dia seorang janda, ngopeni banyak anak, suaminya mati, gimana susah? Sampai berhari-hari nangisnya rakan timpet. Sampai Nabi SAW memberikan tunda waktu 3 dino. Ojo nganti selepas 3 hari ditangisin. Itu menandakan cinta yang amat sangat. Kalau itu bisa dirasakan seperti apa kedalaman rasa cinta, cinta pada Nabi harus lebih mendalam. Cinta kepada suami, pada istri bisa hilang, bisakah hilang? Bisa. Cinta kepada Rasul bolehkah hilang? Gak boleh. Makanya ini betul-betul menyentuh mata bercucuran. Kenapa? Karena ada gejala perpisahan, sehingga dikatakan ka'anna hadi mau'idhatu muwatin, seolah ini nasihat perpisahan. Famada ta'hadu ilaina, famada apa ta'hadu yang kau
pesankan ilaina kepada kami, bila kami bersamamu ada apa-apa engkau membimbing, sementara bila sudah berpisah ada apa-apa engkau tidak membimbing. Dengan bimbingan itu keselamatan, engkau tidak membimbing, kira-kira pegangan apa yang kami pegang walau tidak bersamamu, kami punya pegangan sehingga tetap selamat. Di lafaz yang lain, fa'usina, beri kami wasiat. Ada beberapa lafaz. Di sini lafaznya famadza ta'hadu alaina, apa yang kau pesankan kepada kami. Di lafaz yang lain, fa'usina, beri kami wasiat. Yaitu sebuah pesan ketika berpisah, pesannya dipegangi. Sebuah pesan ketika berpisah, pesannya dipegangi, sehingga walaupun tidak bersama pembimbing, dengan memegang pesannya yang dikerjakan dengan tulus, nanti akan terbimbing. Faqala, maka beliau berpesan, usikum, saya wasiatkan kepada kalian bitaqwallahi, untuk takwa kepada Allah. Ini wasiat pertama. Sehingga siapa yang takwa ketemu Nabi atau tidak ketemu Nabi nanti selamat. Kalau ketemu Nabi dibimbing langsung, kalau kita ketemu langsung Nabi, maka dibimbing dengan wasiatnya. Sementara takwa maknanya menjaga diri, jangan sampai terkena murka siksa Allah. Dengan punya ilmu syar'i, sehingga jalan surga dikerjakan penuh harapan, jalan neraka ditinggalkan dengan penuh kewaspadaan. Itu makna takwa. Apa makna takwa? Memasang benteng jangan sampai terkena neraka. Memasang apa? Benteng jangan sampai terkena neraka. Apa bentuk bentengnya? Ilmu syar'i. Apa bentuk bentengnya? Ilmu syar'i. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman sahabat, itu benteng ilmu syar'i. Ketika tahu jalan surga dikerjakan penuh harap, itu benteng. Sesudah punya ilmu syar'i, ada jalan surga, kerjakan penuh harap. Ketika ketemu jalan neraka, tinggalkan penuh waspada. Itu namanya takwa. Berarti orang takwa itu orang yang punya ilmu. Ilmunya benar. Tahu jalan surga, ia kerjakan penuh harap. Tahu jalan neraka, ia tinggalkan dengan waspada. Ini orang yang akan dijaga oleh Allah. Nah, semoga kita jadi orang takwa. Walaupun nggak ketemu Nabi, tapi takwa kita miliki, Allah menjaga. Yang kesan kedua, was-sama'i wa ta'ati, mendengar dan taat. Yaitu mendengar kepada waliul amri, pemimpin pemerintah, yang dia itu muslim. Tanda kemuslimannya dia syahadat, dia sholat. Lalu peraturannya tidak berisi maksiat. Itu tanda-tanda waliul amri yang dibahas di sini. Islam dan tidak maksiat. Dua tandanya. Satu, Islam. Dua, tidak maksiat. Tanda Islamnya dia bersyahadat dan sholat. Perintahnya tidak mengandung maksiat. Makanya instruksi pemerintah dengarkan, isinya kerjakan. Instruksi pemerintah dengarkan, isinya kerjakan. Kenapa? Dia itu pemimpinmu. Termasuk waliul amri itu ahli ilmu. Maka ilmu yang diajarkan kita tinggal mengamalkan. Diajari, dengarkan, peraturannya kerjakan. Termasuk kita berkeluarga, ada kepala keluarga yang suami diperintahkan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Isi perintahnya bagus. Ayo berbaju yang baik, ayo sholat yang khusyuk, ayo berakhlak yang mulia, ayo senang sedekah, ayo senang memaafkan. Maka dengarkan dan taati. Jangan sampai suami ngajak begitu, alhamdulillah saya punya suami baru. Baru apa? Baru ngaji. Mestinya disemangati, malah jangan malah digembos.
Wah, suamiku dadi mbah yai. Piye waya syukur malah digitukan. Itu termasuk pihak yang didengar dan ditaati. Wa in abdan habasyian, wa in walaupun dia itu abdan seorang budak habasyian dari orang Afrika, orang Habsi. Terus putih model awake itu yang Habsi. Wangi mungkin termasuk rotok cilik-cilik, rupane ireng meles, rambutnya kruwel-kruwel. Sing putih mek untune tok wayah meringis ngoten iki. Nek pelengku belunge ya ireng. Enggak tahu lah. Artinya walaupun penampilan badannya enggak menarik, walaupun statusnya dia itu kelas budak, sing aslinya budak itu enggak bisa jadi pemimpin, tapi karena saking pentingnya pemerintahan untuk menjaga keamanan, saking pentingnya ketaatan di dalam kebaikan, walaupun dia seorang budak, taati. Ini merupakan taat itu super penting sampai ada pengandaian seperti itu. Makanya kebaikan ambil siapapun yang menyampaikan, asalkan kita bisa memilih dan memilah. Siapa menyampaikan terserah, asalkan kita bisa memilih dan memilah. Kalau nggak bisa memilih, memilah jangan. Nanti diblocok nih. Tapi bila kita bisa memilih, memilah, kebenaran dari siapapun ambil. Napa contohnya? Bisa memilih, bisa memilah, kebaikan siapapun diambil. Napa contohnya? Kisahnya Abu Hurairah menjaga harta zakat itu dicolong. Ketika ditangkap, dia memelas minta dikasihani, saya orang miskin, terpaksa, saya janji nggak kembali. Masalahnya dicul nih, besok kembali. Ketika ditangkap, alasannya diulang kembali. Masaknya yang kedua dilepas kembali. Yang ketiga, wes gak kena dihapusi. Sudah 2 kali kamu memelas katanya nggak kembali, sekarang yang ketiga kamu nggak akan saya lepas, saya bawa kamu ke depan Rasul SAW. Akhirnya dia mengatakan, bila kamu berjaga, kamu membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Pun hafal? Alhamdulillah. Diresapi maknanya, jangan dibaca saja, banyak terjemahnya. Termasuk mau tidur baca juga itu, termasuk menghancurkan jimat-jimat baca juga, termasuk petugas berjaga baca juga. Semalaman setan nggak berani mendekatmu. Akhirnya ketika Abu Hurairah di depan Nabi ditanya, tawananmu ngomong apa? Dia mengatakan gini-gini, sebenarnya dia itu pembohong, cuma kalimat itu yang itu benar. Itu namanya bisa memilih, bisa memilah. Silahkan, bila kita bisa memilih, bisa memilah, berarti punya hukum yang bisa untuk ngoreksi kebaikan siapapun, kita bisa pertimbangkan. Kenapa? Karena kita bisa memilih dan memilah. Itu tadi pemimpin yang muslim tidak memerintahkan yang maksiat, maka dengar dan taati walaupun dia budak. Ini menunjukkan sangat pentingnya ketaatan. Fa innahu, maka sesungguhnya man yaish, siapa yang hidup minkum di antara kamu ba'di sesudahku, fasayara, dia akan melihat ikhtilafan, perselisihan, katsiran, yang banyak. Fa innahu, maka sesungguhnya man, barang siapa yaish, hidup minkum dari kamu ba'di sesudahku, fasayara, dia akan melihat ikhtilafan, perselisihan, katsiran, yang banyak. Ini termasuk tanda kenabian. Termasuk apa? Tanda kenabian. Apa itu? Memberitahu apa yang akan terjadi. Ini yang boleh Nabi seperti itu. Kalau kita insya Allah. Kalau kita apa? Insya Allah. Saya besok ke rumahmu. Insya Allah. Tapi Nabi tidak usah. Kenapa? Itu wahyu masalahnya.
Itu wahyu. Itu kalau Nabi. Kalau kita insya Allah. Ternyata betul, begitu Nabi SAW itu meninggal, orang berduyun-duyun murtad dan banyak orang yang ngaku sebagai Nabi. Ketika Nabi masih hidup, mereka nggak berkutik. Kenapa? Muncul turuni wahyu, muncul turuni wahyu, muncul turuni wahyu. Nggak bisa. Nabi meninggal, wahyu nggak turun. Nah, mereka leluasa. A bikin ulah, B bikin ulah, nganti Nabi palsu 30 jumlahnya. Nah, kita diuji kondisi seperti itu. Di masa itu sudah banyak, sekarang lebih banyak. Supaya kita tidak sesat, maka kita butuh memiliki pegangan yang dengannya kita tidak terbawa. Apa itu pegangannya? Wa'alaikum, maka wajib kepada kalian bisunnati, memegang sunnahku. Nah, ini jalan keselamatan biar enggak terbawa. Napa? Wajib memegang sunnahku. Sekarang penyesat banyak mboten? Terlalu banyak. Dakwah wonten YouTube, wonten Facebook, wonten Instagram, kathah mboten? Biasanya ngaji lewat Facebook nggih. Andaikan iya, harus bisa memilih-memilah, bukan sembarangan. Kalau nggak bisa memilih-memilah, nggak usah didengarkan. Apalagi mungkin sing ngaji Kiai Haji Mama Kupron ngoten nggih. Sinten? Kiai Haji Mama Kupron nggih. Nanti malaikate dadi bolo, mungkar mangkir nggih boloku. Allah tak telepon. Iya, kok panggah diopeni itu yang seperti itu. Perusak pol itu ya. Masa Allah mau ditelepon? Ngerti nomor teleponnya dari mana? Malaikat mungkar mangkir boloku. Saya nggak akan ditanya di alam kubur. Kenapa? Sing kok boloku? Kacau. Ngono ki pengikutnya ya panggah enek. MUI sudah mendesak itu. MUI sudah. Gimana realisasinya? Kayaknya berproses, semoga cepat. Yang kayak begitu jumlahnya terlalu banyak. Yang hak itu satu, yang gitu-gitu jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Makanya kalau kita tuh tidak mengenal sunnah Nabi, waduh, gak punya pegangan, tergelincir. Makanya kita wajib belajar. Ada apa-apa jangan gampang gerudak-geruduk ikutan, tapi tanya mana dalilnya. Sahih enggak? Gimana syarahnya? Bagaimana tafsirnya? Kalau enggak, saya enggak ikut dulu. Itu harus kita pegang. Wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah perilakunya khulafa para pengganti al-mahdiyyin yang terbimbing, ar-rasyidin yang membimbing. Siapa? Para pengganti Nabi di dalam berdakwah. Nabi meninggal, sudah tidak bisa dakwah, yang melanjutkan dakwah Nabi sinten mawon? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat secara menyeluruh, ada generasi tabi'in, ada Umar bin Abdul Aziz, ada generasi tabi'ut tabi'in, Imam Malik, ada Imam Syafi'i, terus sampai sekarang pun juga ada orang yang mengikuti jejak mereka. Termasuk kita yang duduk di sini mengkaji sunnah, semoga termasuk yang mengganti tugas Nabi untuk berdakwah. Nabi punya tugas membimbing, di sini kita juga mencari bimbingan, mengkaji hadis Nabi. Semoga termasuk memegang sunnah, maka itu pegangi. Ilmu yang kita pelajari di majelis, jelas ayatnya, tafsirnya, jelas hadisnya, kesahihannya, syarahnya, pegangi. Yang dengan itu kita nanti akan terjaga. Tamassaku biha, pegang teguhlah dengannya. Wa'adhu, dan gigitlah alaiha, di atas sunnah. Bin nawajiti, dengan geraham.
gigitlah pada sunnah dengan geraham. Apa yang dimaksud menggigit di sini? Apa kertasnya digigit di mulut gitu? Bukunya kertasnya tak gigit, ngoten gitu. Bukan, tetapi ini kinayah. Artinya menggigit di situ berpegang teguh. Bukan barangnya dicokot. Wa iyyakum, dan ku tujukan kepada kalian. Arti binawajid itu gigi geraham, artinya di antara gigi yang ada bila digunakan menggigit, gigi mana yang paling kuat untuk menggigit? Gigi geraham. Lek gigi seri kangge nopo? Mesem. Gigi seri kangge nopo? Mesem. Andai kan menggigit roti, ngoten nggih. Tapi lo menggigit untuk berpegang teguh, dipegang erat. Ada ceritanya, wong tau karan, tangannya diduding nih, kemudian cowokot pada geraham, ya pudul tangannya. Pokoknya dicokot mulutnya unta, iya kan. Artinya itu adalah pegang teguh, menggunakan kiasan gigit dengan geraham. Wa iyyakum, dan ku tujukan kepada kalian. Wa muhdatsatil umur, jawi produk baru dari perkara agama. Muhdatsat produk baru. Napa muhdatsat? Produk baru al-umuri perkara agama. Muhdatsat produk baru al-umuri perkara agama. Agama yang diproduk baru, itu bid'ah. Jauhi itu. Fa inna kula muhdatsatin, karena fa inna maka sesungguhnya kula semua atau sebagian, semua muhdatsatin produk baru tentang agama itu namanya bid'atun. Di depan sudah kita sampaikan mana bid'ah. Perkara serupa agama dianggap agama, tapi nggak ada dalil melandasinya. Di Quran nggak ada, di Sunnah nggak ada, pemahaman sahabat nggak ada. Namanya bid'ah. Sholawat nariyah contoh bid'ah, karena dianggap agama nggak ada dalilnya. Dan sholawat kayak begitu macamnya banyak. Wa kullu bid'atin, dan semua bid'ah itu dhalalatun, sesat. Semua kesesatan di neraka. Kadar lamanya berapa sesuai dengan kadar dosanya. Karena kadar bid'ah itu macem-macem. Ada yang sampai kepada bid'ah akidah, kesyirikan, nanti bisa kekal. Kalau bid'ah itu dosa besar ya lama. Bid'ah itu dosa kecil, nggak tahu Allah ngampuni apa enggak. Tapi bid'ah itu sesat, yang kadarnya berbeda-beda. Makanya semua kesesatan tinggalkan walaupun kecil. Kenapa? Besar berangkat dari yang kecil. Qala Al-Albani sahih, rawa Abu Dawud nomor 4607, hukmul hadis sahih. Akhraj Abu Dawud 4607, walafdullahu lawat milik Abu Dawud wa Ahmad, dan juga di riwayat Imam Ahmad nomor 17185. Berikutnya syarahul hadis, syarah keterangan hadis. Karena ada An-Nabi SAW yad'u, mengajak ashabau, kepada para sahabat, termasuk kita diajak kemana? Ilal khairi, kepada kebaikan. Termasuk ayo ngaji, itu termasuk ngajak kepada apa? Kebaikan. Di share, monggo waktunya kajian, hadir, itu termasuk mengajak, itu dakwah itu juga. Itu mengajak pada kebaikan. Wa yuhadziru, dan mewaspadakan hum, mereka. Api ayo ditandangi, elek awas. Minasyar, dari kejelekan. Awas, ngati-ngati, tahun baru banyak kemaksiatan, tidak usah gerudak-geruduk. Itu namanya takhdir, pewaspadaan. Wa ya'idhum, dan memberikan mau'idhah, nasihat kepada mereka. Wa yudzakirum, dan mengingatkan mereka.
bainal hin dari satu masa wal akhara dan masa yang lain. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Makanya nasihat itu bersifat terus. Isuk, awan, sore, bengi. Hari pertama, kedua, pekan pertama, kedua, berikutnya. Nasihat pertama, nasihat kedua, bersifat terus. Nggak boleh bosan untuk bernasihat. Karena tugas kita itu hanya nasihat, nggak mengimankan orang. Bisakah kita mengimankan orang? Nggak bisa. Tugas kita apa? Menyampaikan, mengingatkan, mendoakan, mengajak. Wafil hadisi, pada hadis ini al-hasu dorongan, motivasi. Watak itu dan penguat, asyad itu yang sangat. Dorongan, penguat yang sangat. Dibombong, disupport, didorong-dorong. Artinya disemangati, bukan didorong uangnya malah tipu mak gelubuk, bukan. Didorong untuk apa? Disemangati untuk apa? Alat tamasuki, berpegang teguh bi sunnatin nabi, pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo pegang sunnah Nabi, ayo pegang sunnah Nabi, ayo pegang sunnah Nabi. Ada bahaya gini gitu, kalau nggak berpegang celaka, berpegang nanti akan selamat. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya para pengganti yang membimbing. Perilakunya Abu Bakar ikuti, Umar ikuti, Utsman ikuti, Ali ikuti. Kenapa? Mereka dijamin surga. Dan orang-orang yang lurus bersama mereka, dibacakan Quran Sunnah, ambil nasihatnya, pegang teguh itu. Wa nahyu, dan juga pelarangan anil ibtidah, dari memproduk bid'ah. Napa? Ibtidah, memproduk bid'ah. Napa? Ibtidah, ngarang bid'ah. Bolehkah ngarang bid'ah? Enggak boleh. Agama sudah sempurna, tinggal dipelajari, gak oleh ngarang-ngarang dewi. Qurannya sempurna, sunnahnya terjaga, paman sahabat terjaga, tinggal mempelajari, jangan ngarang-ngarang dewi, tidak boleh. Makanya kita butuh kitab, termasuk kitab Arba'in Nawawi, kita baca, gak usah ngarang. Kenapa? Memproduk bid'ah haram fiddin, di dalam agama ini. Wa tahdhiru, dan pewaspadaan asyad itu yang sangat, pewaspadaan peringatan yang sangat, min dalika, dari memproduk bid'ah. Kenapa? Semua bid'ah itu adalah sesat, semua kesesatan dan neraka. Enggak ada bid'ah hasanah, enggak ada bid'ah dholalah, yang ada bid'ah dholalah. Bid'ah dibagi dua, hasanah dholalah enggak ada, yang ada semua bid'ah dholalah. Berikutnya poin akhir, fawaid hadis, faidah yang ada di dalam hadis. 1. Sebab nasihat bermanfaat. Nasihat supaya bermanfaat, gimana caranya? 1. Harus ikhlas. 2. Menyentuh hati. 3. Caper. Napa caper? Cari perhatian. Disingkat mawon ben dawa tulisannya. Itu nasihat supaya bermanfaat, itu minimal 3, ikhlas. Kita nasihati sing ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, itu berpengaruh. Nggak bisa menyentuh, nggak bisa menggetarkan hati. Butuh ikhlas. Betul-betul cari ridho Allah. Saya pengen selamat, orang dia tak kabari ben selamat. Memang betul-betul penuh harap, sehingga nanti Allah akan memasukkan ke hati mereka. Butuh keikhlasan. Yang kedua, menyentuh hati. Pakai bahasa-bahasa yang menyentuh hati. Demikian juga caper, cari perhatian. Nopo contohnya, Nabi cari perhatian, sehingga nasihatnya diperhatikan. Ada sahabat dipanggil, ya Mu'ad. Perhatian sekali. Dipanggil namanya langsung. Pernah dipegang pundaknya, pernah dipegang tangannya, pernah dikatakan, "Wahai Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu." Itu menyentuh hati itu namanya cari perhatian. Saya kok digatek nih, dipanggil, dipegang pundakku, dipegang tanganku, diungkapkan saya mencintaimu, ada kata demi Allah.
sehingga betul-betul menyentuh. Nah, ketika sudah menyentuh seperti itu, dia nanti akan memperhatikan betul-betul digatek nih. Itu sebab nasihat bermanfaat, termasuk memanfaatkan momen perpisahan, memanfaatkan kesempatan perpisahan. Misalnya mau pergi jauh pamitan, mau pergi haji pamitan, pergi umroh pamitan pada keluarganya, pergi cari ilmu bertahun nggak pulang pamitan. Kenapa? Nggak tahu nanti bisa pulang apa enggak, aman apa enggak. Mungkinkah ada kecelakaan di jalan, kapalnya tenggelam, pesawat terbangnya terbakar? Mungkin terjadi. Nggak tahu nanti kita bersua kembali apa enggak. Itu ketika perpisahan, itu manfaatkan nasihat. Kenapa? Itu menyentuh hati. Nomor 2, nasihat penting. Ada A, B, C, D, E. 1. Pertama, nasihat takwa. Penting betul takwa? Sangat penting. Di depan sudah kita urai apa mana takwa. Makanya kita minta pada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha wa maulaha. Doa, ya Allah, berilah kepada hatiku ketakwaannya, sucikanlah, karena Engkau adalah yang punya kewenangan bisa menyucikan hati dan tuannya. Banyak doa, takwa itu penting. Nasihat yang paling besar itu takwa. Orang dulu sekarang akan datang, derajat paling tinggi di sisi Allah orang takwa, maka kita minta. Yang kedua, taat pada waliyul amri, yaitu agamanya Islam, buktinya syahadat dan sholat, dan peraturannya tidak mengandung unsur dosa. Bicara, dengarkan, perintah, taati. Maka tidak boleh ngelek-ngelek waliyul amri. Pak Prabowo elek, muka-muka dilaknat, bolehkah? Tidak boleh, doakan. Setahu saya Pak Prabowo itu haji, sholat, jadi presiden saya. Semoga dibimbing oleh Allah, saya bantu kebaikannya. Jangan kasak kusuk, ngelek-ngelek, sonosin, apalagi melu demo. Bolehkah melu demo? Nggak boleh. Kalau ada demo jangan ikut. Doakan saja. Di waktu-waktu mustajab doakan. Nomor 3, waspada banyaknya penyimpangan. Di masa Nabi penyimpangan terkontrol karena muncul turun wahyu, muncul penyimpangan turun wahyu. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, wahyu sudah tidak turun, sehingga wong kono nyimpang. Nanti Mama Gupron ya kecekel ngoten lho. Yang mengatakan neko ulahnya gak karuh-karuan. Kenapa kita sebut namanya? Ya karena dia memang menyebut nama dirinya. Disebutkan di media massa, apa di antara omongannya? Gupron dilawan. Gitu di antaranya. Ya kita harus melawan. Karena dia bicara di depan massa, kita juga menyampaikan di depan massa. Dia ngomong di sosial media, kita juga sebarkan ke sosial media, dan itu enggak termasuk ngerasani, tetapi mewaspadakan dari bahaya sing ra kena dikendalikan. Ini bukan ngerasani itu, tapi ini sebuah keharusan. Kenapa? Dia menebar kemungkaran terang-terangan. Masa kita biarkan? Kita sebut untuk kita jelekkan namanya, biar orang tuh lari darinya. Itu laknat itu dia. Itu laknat. Masa Allah tak telepon malaikat mungkar nangkir boloku, kacau betul. Itu banyak tunggaling ribuan, bukan dia tok. Itu waspada banyaknya penyimpangan. Nomor 4, kunci selamat. Kita pengen selamat betul. Ini kunci selamat apa? Pegang sunnah dan jauhi bid'ah. Itu kuncinya. Pengen selamat, pegang sunnah, jauhi bid'ah. Makanya semua amalan harus ada dalil, gak boleh ikut-ikutan. Terakhir yang kelima, resiko bid'ah.
Yang E, resiko bid'ah, itu perbuatan serupa agama, dianggap agama, tapi nggak ada dalil melandasinya di Quran, tidak ada di Sunnah, tidak ada pemahaman sahabat, tidak ada. Apa resiko bid'ah? Neraka, dan semua bid'ah itu sesat, titik. Dan orang yang mempromosikan ada bid'ah hasanah nggak usah didengar. Nggak usah didengar, tinggalkan. Jangan berguru pada dia, tinggal ngalih. Doakan saja semoga dapat petunjuk, tapi jangan didengar. Kenapa? Semua bid'ah itu adalah kesesatan. Alhamdulillah, materi yang terprogramkan kali ini sudah kita kaji selesai. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Pentingnya ilmu, pentingnya sunnah, makanya kita harus mencari teman yang baik, ibadah yang khusyuk, ketaatan yang ikhlas, yang dengannya kita nanti akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Demikian yang kita sampaikan. Ada pertanyaan, disilahkan. Sekira cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.